Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah hadir dalam diseminasi aksi nyata kami. Jadi diseminasi kami ini adalah aksi nyata diseminasi modul 1.4, yaitu budaya positif. Kami dari SMK Negeri 4 Jember. Baik, sebelum kita mengetahui lebih banyak tentang modul 1.4, sebenarnya sudah dilalui, yaitu modul 1.1, modul 1.2, dan modul 1.3. Semuanya memang berurutan, kemudian berakhir di modul 1.4, yaitu budaya positif. Baik, jadi budaya positif adalah budaya nilai-nilai keyakinan atau kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid, agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab, sehingga bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi kata kuncinya ada pada kebiasaan-kebiasaan yang perwujudannya di sehari-hari, ya. Jadi kemudian apa yang kita berikan ini sebenarnya adalah berpihak pada murid. Jadi meruntut dari pembelajaran diferensiasi itu ya adalah pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian sehingga bisa mewujudkan profil pelajar Pancasila. Jadi untuk topik yang akan kita bahas sebenarnya ada sekitar 7, tapi kita mungkin langsung kepada pada posisi kontrol. Kita akan membahas yang di atas dengan cepat. Untuk lebih detailnya pada posisi kontrol, 5 cara kontrol guru, ya. Kemudian keyakinan kelas hingga restitusi atau segitiga restitusi. Jadi paradigmanya bahwa kita memang harus melakukan sebuah perubahan karena guru juga sebagai agen perubahan. Jadi bagaimana membangun budaya positif agar sekolah itu bisa menyediakan lingkungan yang positif, yang aman, nyaman, agar siswa mampu berpikir dan bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Kemudian disiplin. Nah, disiplin ini memang akan sering dibahas sangat karena berkaitan dengan kontrol guru terhadap siswa. Jadi nanti kita akan membahas 5 kontrol guru. Nah, Bapak Ibu, untuk kita biar bisa langsung mengurai nanti. Jadi Bapak Ibu harus bisa merasakan permainan yang nantinya Bapak Ibu paling tidak ada nilai stimulus. Oh, ternyata kontrol itu seperti itu gitu ya. Kontrol itu sebuah apa gitu. Nanti ada beberapa pertanyaan di situ. Baik, kita akan bermain game. Mungkin ada perwakilan ya. Bisa Ibu siapa? Jangan Pak Munali ya, kalau Pak Guru olahraga sama Ibu ini bahaya ini, kepalan tangan ya. Jadi nanti Ibu silakan tulis sesuatu yang penting jangan sampai diketahui oleh Ibu Vivin. Oh gitu. Bu Mei. Nah kemudian nanti dilipat-lipat atau di mana atau dikepalin itu, kemudian dipegang. Kita ikutin sesuai apa yang ini. Jadi anggap itu adalah secari kertas kecil, kemudian tulis sesuatu yang sangat berharga untuk Anda di kertas itu. Iya. Baik, silahkan untuk ditulis. Kemudian teman B atau Bu Vivin akan mencoba dengan sekuat tenaga dengan berbagai cara untuk meminta Anda memberikan benda tersebut. Bu Vivin terus membujuk. Jadi nanti ada speaking ya, ada oral enggak Bapak. Jadi membujuk, kemudian boleh mengancam, terserah apapun yang boleh dilakukan. Membujuk, mengancam, menghardik, merayu, kita bermain drama nih. Merayu, menyuap, apa saja agar Bu Mei membuka kepalan tangan itu dan bisa tahu apa yang ditulis oleh Bu Mei, sesuatu yang penting. Oke, mulai silahkan untuk berdrama tapi sungguhan sebenarnya. Dengan tujuan untuk bisa mendapatkan itu. Boleh merayu apapun caranya Bu Vivin. Silahkan. Mau dengan apa dulu? Merayu dulu. Merayu dulu. Boleh lihat itu? Tidak boleh. Itu apa itu? Rahasia. Harus boleh Bu. Tidak boleh.
Saya ingin tahu ya apa? Tidak boleh. Saya kan ingin tahu, Bu. Loh, Saya di dalamnya itu. saya nggak pengen memberitahu dan ini rahasia. Harus berbagi. Harus berbagi indah. Tidak waktunya berbagi untuk hal ini. Ayo, Bu, cepetan. Saya ingin tahu. Tidak boleh. Ini tidak berarti boleh beli. Sudah saya genggam dengan erat. Boleh. Coba dipaksa. Apakah boleh diberikan? Ini karena rahasia. Harus boleh. Tidak bisa. Boleh ya, berbagi. Genggaman tidak berbagi. Baik, sudah cukup. Ini tuh Silakan genggam. Bu Mei, terima kasih untuk kembali ke tempat. Baik. Baik, saya ingin tahu kenapa Bu Mei bersikukuh tidak akan memberikan ini. Kenapa? Karena apa? Rahasia. Ada sesuatu yang rahasia. Ada sesuatu yang rahasia dan harus dipegang teguh. Iya. Kemudian gimana perasaan Bu Vivin ketika sudah merayu memaksa tidak bisa? Masih penasaran dengan Masih penasaran. Baik, Bapak Ibu ya. apa ya? Jadi memang ada di paradigma kita yang dulu, kita pernah memaksa murid kita. Murid kita punya masalah, kita paksa. Mungkin dia itu anaknya nakal gitu ya, sering lari-lari atau apalah gitu. Akhirnya kita hardik, kita apa? Kenapa kamu kok seperti ini? Nah, gitu ya. Kita tidak mau berusaha untuk membuat sebuah keyakinan dari murid. Kita awali dari menggali dulu permasalahan dan sebagainya. Tapi memaksa langsung. Pernah nggak seperti itu dulu? Jadi guru memaksa murid untuk mengikuti apa yang diperintah atau keinginan guru. Kamu harus seperti ini, harus manut dan seperti ini. Nah, ini kaitannya nanti dengan posisi kontrol guru akan sebagai posisi yang mana. Kemudian pernah kita juga mengkritik atau membuat orang merasa bersalah, dapat menguatkan karakter. Jadi siswanya dibikin bersalah, misalkan terlambat masuk, kata-kata kita ini langsung menjustis bersalah. Kamu ini gini. Seharusnya jangan terlambat dan sebagainya. Jadi tidak pernah mendengarkan saya terlambat karena ban kempos atau memang masih mengantar adiknya. Kita nggak mau tahu itu. Yang penting sudah tertulis kena pelanggaran. Atau kadang kita guru pernah memberikan pujian ke siswa dan menguatkan karakter anak seperti kamu rajin belajar akan mendapatkan juara 1. Pernah juga ya Bapak Ibu ya. Nah, jadi semacam pujian, apresiasi pernah juga. Kemudian orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, misalkan kita memaksa anak untuk segera saling minta maaf saat terjadi pertikaian. Bagaimana langkah aman guru agar kondisi segera kondusif padahal anak masih ada rasa jengkel dalam hati. Pernah kan? Dan Kak Satru terus sebenarnya biar takutnya sama gurunya. Jadi sebenarnya dia tidak rela sama Sian gitu ya. Tapi kita kan nggak pernah menggali itunya gitu ya. Sampai anak itu tuntas. Jadi itu Bapak Ibu, jadi paradigma yang dulu dan perubahannya akan kita lihat nanti di 5 posisi kontrol guru. Kemudian memang kita akan membahas ada disiplin dan sebagainya. Yang terpenting nilai disiplin itu lebih kaitannya kepada nilai-nilai kebajikan universal. Sehingga Bapak Ibu ketika akan mengkontrol siswa dan sebagainya, semua yang kita keluarkan adalah nilai-nilai kebajikan. Tidak ada nilai-nilai yang anti kebajikan. Jadi menghardik semuanya itu tidak ada. Seharusnya yang ada pada murid itu nilai kebajikan. Jadi kalau nilai kebajikan yang ke kita lebih kepada profil pelajar Pancasila yang ada 6 itu. Jadi beriman, mandiri, bernalar kritis, kebinekaan, bergotong royong, kreatif itu perwakilannya. Sebenarnya nilai kebajikan itu ada banyak. Bisa kita menggunakan punyanya William Glasser juga punya sih. Tapi kita lebih kepada profil pelajar Pancasila karena kita kan memang negara Pancasilais gitu ya, sehingga ada item itu. Kemudian jadi nilai profil pelajar Pancasila bukan hanya bisa ditempuh dengan yang sekarang lagi marak itu apa P5 ya. Ya sebenarnya bukan itu saja gitu. P5 memang bentuk ya, ada beberapa bentuk kegiatan yang diharapkan anak-anak tuh bisa mencapai dari 6 itu. Tapi sebenarnya seharusnya per individu anak bisa ada perubahan di anak itu. Sebenarnya profil Pancasila itu lebih kepada ketika guru berada di dalam kelas. Nah itu.
Baik, ini mind mappingnya. Jadi nanti posisi kita ada di sini, 5 posisi kontrol ini. Sebagai penghukum atau pembuat rasa bersalah, yang ketiga sebagai teman, guru sebagai teman, yang keempat pemantau, yang kelima manajer. Nah, kira-kira kita pernah mengalami yang mana ini gitu ya. Kemudian dari 5 posisi kontrol itu kita akan melakukan sebuah supervisi ke anak itu berbentuk coach gitu ya. Coach itu lebih kepada nanti kita akan menggunakan segitiga restitusi. Jadi segitiga restitusi ada 3 nanti dalam kegiatannya menstabilkan identitas, validasi kebutuhan, dan menanyakan keyakinan. Baik, kita lanjut. Nah ini Bapak Ibu, ini dasar juga bahwa ketika menangani anak, ternyata anak tuh punya beberapa kebutuhan dasar manusia sebenarnya. Kalau kita kaitkan, tiba-tiba anak pakai sepatu putih hitam gitu ya, pingin bebas dia. Jadi ternyata dia punya kebutuhan dasar untuk bebas. Nah cuman kita kan arahkan kebebasan itu seperti apa. Kadang anak ada yang manja ke gurunya, ternyata anak ini butuh kasih sayang. Atau yang pernah terjadi pada Laura misalkan, Bapak Ibu kan pernah ngajar Laura ya, ya Pak Munali juga ya, pernah Laura juga, tahu ya, pernah ke rumah Pak Munali ya Laura itu kan kabur dari rumah ternyata kan kayaknya kurang kasih sayang, butuh perhatian, anaknya kan butuh ini ya. Nah ternyata kita kan makanya nggak bisa langsung menjustis, oh ini broken home ini. Broken home karena apa? Oh ternyata dia punya kebutuhan itu yang belum terpenuhi sehingga muncullah sisi negatif ya dari anak-anak itu, Laura itu. Misalkan saya contohkan Laura. Baik itu Bapak Ibu, jadi nah seperti ini ya, kebutuhan anak itu ternyata mereka memunculkan sikap positif dan negatif itu kadang berangkat dari kebutuhan mereka sendiri atau kebutuhan kita lah, kalau kita guru kebutuhan dasar manusia. Kemudian nanti ada teori ini hukuman atau penghargaan restitusi, nanti ada di langsung aja. Nah ini penting juga ya, dihukum oleh penghargaan. Jadi bisa pengaruhnya itu jangka pendek, bisa jangka panjang. Penghargaan menghukum. Penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Jadi penghargaan memang lebih kepada eksternal. Motivasinya itu lebih eksternal kan kalau kita ngasih anak. Tapi yang benar itu sebenarnya lebih kepada intrinsik. Ya nilai kebajikan itu tadi. Bahwa ketika anak itu memang di satu kelas itu ada yang pintar, ya kita mengapresiasi satu anak itu sebenarnya menyinggung juga yang lainnya. Seolah-olah yang lain nggak punya potensi. Padahal ketika kita ngasih pelajaran misalnya matematika nih, dia tidak bisa ngerjakan rumus. Tapi ternyata dia bisa menanam mulai dari kecambah sampai dia berbuah, si anak yang nggak bisa rumus, tapi dia tidak punya kesempatan diapresiasi. Nah itu kadang kekurangan penghargaan seperti itu. Jadi penghargaan mungkin karena eksternal ya bisa diberikan pada hal-hal tertentu ya, misalkan mungkin kompetisi gitu ya. Tapi kalau di dalam kelas, dalam hal perilaku atau penilaian kita terhadap pengetahuan kayaknya ya kurang dapat lah, karena itu lebih ke eksternal, belum tumbuh dari potensi yang dimiliki siswa. Jadi kalau kita mau ngapresiasi sebenarnya setiap siswa punya potensi untuk diapresiasi, tinggal kita tahu bentuknya dia kemampuannya di mana kan gitu. Jadi itu. Nah, ini Bapak Ibu ya, nanti kita akan menebak apakah ini hukuman atau konsekuensi ya. Jadi seperti ini yang nomor 1, Bapak Ibu baca dulu. Nah nanti kira-kira kita tebak-tebakan dulu. Jawabannya sudah ada di slide berikutnya. Jadi apakah hukuman atau konsekuensi? Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Wah ini Pak Munali biasanya kalau menghukum anak terlambat suruh lari. Ini termasuk hukuman apa konsekuensi? Oh ya nanti kita bahas lagi ya. Oke,
Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Apakah termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Baik, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Jadi, lari lapangan 2 kali karena terlambat hadir. Hukuman. Oke. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah pada waktu Covid. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Oke. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Oke. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Untuk pelajaran PJOK. Ini lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini mungkin bisa konsekuensi karena sebelumnya sudah ada kesepakatan Oh kelas. ya, pelajarannya juga PJOK mungkin ya. Yang tadi kan mengelilingi lapangan basket karena terlambat hadir di sekolah. Baik, ini Bapak Ibu jawabannya. Nah, benar sekali. Jadi Pak Munali tak apa-apa ketika sudah ada kesepakatan dengan murid, pokoknya terlambat 10 menit pelajaranku tak kon lari. Karena hukumannya ada hubungannya masih dengan pelajarannya. Tapi kalau nggak ada hukumannya, ada hubungannya, misalkan nggak terlambat masuk gerbang sekolah, suruh push up itu hukuman. Karena nggak ada hubungannya. Jadi Bapak Ibu bisa memberikan konsekuensi jika ada keterkaitan mata pelajaran atau memang sudah ada kesepakatan kelas. Nah, dari ini Bapak Ibu ketika sudah bisa menganalisis antara hukuman dan konsekuensi, Bapak Ibu otomatis Bapak Ibu akan bisa sudah masuk kepada posisi kontrol atau juga Bapak Ibu bikin keyakinan kelas gitu ya. Apakah Bapak Ibu pernah melakukan keyakinan kelas selama ini? Membikin keyakinan kelas, merubah peraturan menjadi keyakinan kelas yang berupa konsekuensi nilai-nilai kebajikan gitu. Kesepakatan sama apa? Ya sama, Oh, sama. kesepakatan itu larinya, kesepakatan itu akan merubah peraturan menjadi keyakinan. Oh, gitu. Sehingga anak-anak yang tadinya misalkan kalau saya terlambat masuk kelas, saya akan membersihkan kelas misalkan. Kalau saya tidak memperhatikan guru, maka saya konsekuensinya adalah memperhatikan teman-teman saya yang melakukan pembuangan sampah secara tidak bagus. Nah, itu biasanya di awal masuk muncul kesepakatan kelas, akhirnya kesepakatan itu diyakinkan, keyakinan kelas bersama, akhirnya tanda tangan bersama gitu. Tanda tangannya belum pernah. Gitu. Jadi dari peraturan diubah jadi keyakinan bersama bahwa bukan peraturan lagi, tapi memang disepakati. Ya Jen salah, aku salah, tadi aku kutungin gitu. Kalau saya melakukan ya itu tadi menyobek teman saya harus menggantinya gitu. Jadi tidak harus dihukum Bapak Ibu. Mereka itu nilai hukuman dengan konsekuensi sebenarnya lebih kuatnya jangka panjangnya lebih kuat konsekuensi karena mereka sadar. Kita ajak untuk sadar diri gitu ya. Mereka punya nurani, punya pikiran, itu kita jadikan satu. Untuk itu jangka panjang, Bu. Mereka sampai lulus pun akan terkenang dengan kita. Dan mereka tidak akan dendam dengan kita. Tapi kalau hukuman ya pada waktu itu saja. Habis itu wis ketemu sih, iku sungano aku balik meneh. Kok digegeri sepisan menang. Kan ada tuh, gimana Pak kalau ada guru SD misalnya, memang kalau SMK beda ya. Fasenya kan fase berpikir analisnya ini. Kalau anak SD ternyata Pak, ada saya punya teman guru itu. Jadi sekali ayo jangan namanya ini langsung diem. Tapi kalau dibangun ayo, tombang lunjak katanya, gitu katanya. Tapi ternyata ketika terus dilakukan ternyata gagalnya yaitu tadi dia diem karena si guru itu aja. Tapi ketika guru lain tidak melakukan hal itu, ya gak direken katanya ternyata. Terus apalagi gurunya gak bisa marah ya, mau berusaha marah, tambah enggak ini. Nah ini Bapak Ibu, kira-kira kita masuk kepada 5 posisi kontrol. Nah ternyata kita ada di sini nih.
kira-kira pernah nggak kita melakukan penghukum atau pembuat rasa bersalah? Jadi kalau guru berbuatnya itu lebih pada menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, oh niku, atau ceramah, seharusnya kamu itu menjadi anak yang baik, tapi ibu kecewa pada kamu. Nah itu kan merasa bersalah. Kamu gagal telah, apa gitu. Pernah nggak ya kita ya? Saya dulu pernah juga sih, sempat ya membuat kecewa gitu ya, seolah-olah dia bersalah gitu. Tapi kayaknya suatu cara kita ya, biar dia tahu kesalahannya ya. Tapi itu ternyata membuat rasa bersalah itu efeknya pada psikologis juga. Hasilnya yaitu tadi, kadang kalau penghukum dia memberontak. Pernah nggak Pak Munali diberontak muridnya? Gak ngereken, akhirnya pernah dihukum push up, tambah berontak gitu. Pernah ya kayaknya ya. Tambah bohongan mungkin ya. Ya mungkin yang baru-baru ini Laura itu semakin suka berbohong, menyembunyikan gitu. Pernah ya Bapak Ibu ya, dulu ya, ya zaman kita masih jadul ya mungkin ya. Sampai anak itu kadang maafkan saya, merasa rendah diri, biarkan saya nanti juga marah-marah lagi, mengulang kesalahan. Mewakili temennya, terus minta maaf ke gurunya, itu berarti pembuat rasa bersalah itu. Iya berarti dulu. Iya. Kan kadang ada. Seolah-olah Gak mau ngajar saya. lagi. Iya, saya nggak mau mulai lagi karena kamu telah Ya. menyakiti saya, kamu tidak konsekuen Nah, gitu. berarti terus kan perwakilan. Iya, atau memarahi murid di depan banyak murid, seolah-olah dia kan yang bersalah, gitu ya. Atau ini juga bukan hanya pada murid ya Bapak Ibu, pada teman sejawat ternyata. Kadang kita kan gitu, agak secara refleks, mungkin kita memarahi ada guru-guru yang lain atau apa. Dan di rapat pun seharusnya kan ada nilai kebajikan, tidak ada langsung menjustis orang, etika. Karena kalau kita ngikutin teman sejawat, seharusnya kita pakai SOP. Bahwa ketika guru ataupun karyawan melakukan disipliner, dia kan seharusnya dipanggil. Ada pemanggilan atau terakhirlah SP lah ya. Kan ada gitu tau Bu ya. Tapi gak diflorkan di rapat gitu ya. Tapi kan kita pernah ya mungkin ya di rapat. Nah ini pernyataan-pernyataan Bapak Ibu. Jadi saya kecewa sekali dengan kamu, ini pembuat orang bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya penghukum. Ayolah lakukan demi ibu, bapak, ini teman kadang kan. Ayo izin ibu, ayo lakukan yang terbaik. Itu lebih ke teman. Apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini pemantau? Jadi grade itu memantau anak ini. Berarti kalau masih di level biru itu masih boleh nggak Pak? Masuknya. Insya Allah boleh. Jadi seperti ini posisinya. Jadi penghukum pembuat rasa bersalah lebih kepada identitas gagal. Kontrolnya dari luar. Tapi kalau teman ini ada identitas berhasil memang dari luar juga. Tapi ini kan lebih kepada mengharap imbalan atau ketergantungan. Jadi kalau teman ini api berteman kan, lebih tak taruna oke. Engkau lebih guru-guru liya ndak. Bukan temannya. Terus lek ono Pak Taruna gak iso lapo-lapo. Kok ono Pak Tar wis pasti bingung wis. Nah, misalkan gitu, kok ono Bumi gak enak wis. Nah, itu ketergantungan kalau kita jadi teman itu. Tapi bisa dilakukan dalam kondisi tertentu kan Bapak Ibu. Kalau penghukum gimana? Bisa nggak menghardik? Kalau kita punya anak STM, boleh nggak kita ketika memang berkaitan dengan SOP tapi dia itu melanggar, kalau dia luput putus tangannya, boleh dibentak. Ya, karena berkaitan dengan kecelakaan ini pernah saya omongkan, gimana kalau STM gitu saya bilang. Saya bukan tidak punya murid STM gitu, tapi saya pernah florkan ini. Oh, ternyata dalam kondisi tertentu boleh. Tapi dalam hal untuk mengkontrol siswa terus-terusan ya tidak boleh. Tapi kondisi tertentu Bu, boleh. Jadi teman boleh, kondisi tertentu. Memang. Pemantau boleh, karena untuk mengukur anak biar anak ini sudah bisa apa ya, baca nggak ya Bu, belum kasih treatment. Oh bisa, ini kan pemantau lebih kepada boleh. Tapi identitas yang berhasil yang lebih kepada intrinsik gitu ya dalam diri itu manajer, lengkap manajer itu. Manajer itu bisa berupa
penggalian pertanyaan, memvalidasi dulu sumber masalahnya apa gitu kan. Nanti anaknya digali. Kalau kamu telambatan terus, gak ada sepeda, kalau kamu sendiri harusnya gimana gitu. Nah, biar anaknya yang ngomong, itu manajer. Tapi kadang ini kalau gurunya nggak sabar, yo gemes gue manajer. Gak mempan pak, kesuwen apa-apa gitu. Tapi mau nggak mau sebenarnya harusnya manajer. Makanya kan manajer boleh pak menghadik. Ya itu tadi kalau berkaitan dengan SOP yang sudah jelas, ya berhubungan dengan luput tangan isoputul atau kesetrum, ya refleks guru misalkan langsung gak diperhati, ini bisa membahayakan, boleh. Karena sekarang kejadiannya memang untuk secara langsung mereka harus tahu langsung kesalahan itu gitu ya, kan bahaya gitu ya. Mengancam jiwa. Atau Pak Munali sedang main bola, diomong sudah jangan di pinggir jalan, makso ae gitu. Refleks Pak Munali langsung di pinggir jalan, ketabrak, balik ngono kena orang jatuh apa gitu, boleh. Karena sudah ada kesepakatan dulu gitu ya. Itu Bapak Ibu ya untuk 5 posisi kontrol. Ini contoh-contohnya bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini. Ini lebih kepada manajer. Jadi lebih menggali, kemudian bagaimana muridnya bisa memunculkan sendiri solusi. Ya, itu. Dan ini bisa kalau di siswa, Bapak Ibu harus menggunakannya sebenarnya di sentra pendidikan. Jadi Bapak Ibu sebenarnya kan di sentra pendidikan itu ada sekolah, ada orang tua, ada guru gitu untuk menyelesaikan murid itu. Jadi makanya kenapa wali kelas itu ketika ada muridnya itu melakukan sesuatu indisipliner, akhirnya manggil orang tua. Ini penting orang tua. Jadi orang tua harus juga punya solusi untuk anaknya. Jadi seperti itu. Dan ternyata ya benar ketika menggali Bapak Laura itu, ya bapaknya gak mau tahu, bapaknya punya prinsip sendiri di keluarganya. Saya lepas karena dia mintanya dilepas pak, saya lepas. Padahal anaknya perempuan, gak urus anak mau ini di. Tapi kalau dipancing, bapak anak kan bapaknya kan punya anak perempuan, ya anaknya tidur di alun-alun, apa nggak takut dia orang nggak bener. Saya pak, walaupun gitu alibinya. Saya pak, walaupun saya melepas anak saya, tapi saya tetap memantau anak saya sebenarnya. Ada anak saya kemana saya cari sebenarnya. Nah berarti kan punya rasa belas kasihan, tapi ada yang salah kan ternyata di bapak itu. Jadi ini peraturan pemantau konsekuensi hadiah, nilai manajer memperbaikinya. Jadi lebih kepada nilai kebajikan yang tadi kita menggali nilai itu, kemudian kita posisinya manajer dengan segitiga restitusi. Baru memperbaikinya. Jadi kalau sudah masuk ke manajer, Bapak Ibu akan mempelajari yang namanya restitusi. Jadi restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka. Jadi ada tanda merah itu untuk memperbaiki kesalahan mereka. Kita yang menciptakan kondisinya. Sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Lebih kuat tuh lebih pede lagi, mungkin ya lebih apa lagi, tidak introvert lagi. Jadi restitusi juga merupakan proses kolaboratif, jadi harus bekerja sama yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Jadi itu restitusi. Ya kita nanti memang kalau di supervisi akademik, kalau di Merdeka Belajar itu namanya metodenya coaching. Jadi ada coach, ada coach. Coach itu ya sebenarnya seperti ini. Jadi ketika ada teman kita misalkan nih, Ume Kajur ya. Ume Kajurnya pemasaran. Tiba-tiba ada temannya kalau disuruh ngumpulkan perangkat tuh susah. Modul nggak buat. Nah ini nggak bisa langsung dijawab, sampean ini apa, nggak boleh. Jadi tanyain kenapa kok nggak buat modul. Oh ternyata kerja ngojek misalkan malam. Ya kan kita harus tahu ternyata ngojek teman kita. Ternyata dibalik teman kita telat-telatan ternyata ada sesuatu yang mulia gitu. Ternyata kita gak ngerti. Kadang kan kita refleksnya menjustis langsung. Ini Pak gak mau tahu, ini wis kudu ditandatangani. Wis tak laporno kepala sekolah ae wis gak ono. Demi pekerjaan kan supaya kita tidak terkena apa itu wis gak mikiri koncone wis.
walah wis tuwek wis Pak wis ngerti gitu. Kadang kan gitu kita. Ternyata kita punya teman misalkan harus bekerja 2 gitu ya. Malamnya harus gojek misalkan. Ini adalah 9 ciri-ciri restitusi. Bapak Ibu silakan Bapak Ibu baca bentar. Tawaran bukan paksaan. Berfokus pada karakter, bukan tindakan. Berfokus pada solusi. Dan mengembalikan murid yang salah pada kelompoknya. Jadi sebenarnya kalau kayak Amanda, itu seharusnya direstitusi dulu. Kecuali sudah orang tuanya ya mau pindahkan anak. Karena Amanda itu ada toh di PM berapa? 1 ya Bu ya. Bu Vivin ngajar ya. Jadi Amanda itu dikucilkan temannya ternyata. Ya kan? Dengan cowok-cowok. Dengan cowok-cowok, tapi sama teman yang perempuan kayaknya dia enggak Iya. dia sendiri Bu, seperti sendiri. Nah, kadang Amanda itu sebenarnya pernah ngomongkan. Nah, ini kan masalahnya di guru ya. Ada guru bener ngomongnya Amanda kan cantik. Cantik ya. Tapi cantiknya itu hanya jadi bully. Ada salah satu guru ini yang melontarkan begini gitu ya. Jadi Amandanya cerita gitu. Kowe iki aja oleh ayune tok, tapi utuke gak ayu blas. Padahal kan ayu ya api. Tapi kan itu hanya jadi bahan negatif. Akhirnya dia ya wis, aku iso ku ayu ya wis, aku ya dadi model. Dia dadi model tenan. Surat pernyataan ke BK-nya Pak Gutus sudah tidak bisa di ini, dia harus ke Bali, dia ingin jadi seorang supermodel. Itu ya. Ya karena dia omong ayu tadi pegel, ya wis jan ayu aku. Jadi model lah ya wis. Gitu. Kadang ya itu tadi ya membuat rasa bersalah, menghukum itu kadang kan terlontar ya kita refleks kita sih ya. Tapi ya tergantung orang masing-masing ya. Tapi ya paling enggak bagaimana untuk menjaga itu semua, Bapak Ibu bisa mengarahkan anak-anak satu kelas itu kepada membuat keyakinan kelas saja. Jadi bagaimana keyakinan kelas itu dibangun secara bersama, disepakati bersama untuk melakukan nilai-nilai atau prinsip-prinsip yang baik gitu ya, yang secara menyeluruh universal gitu. Pokoknya lepas dari hal-hal yang anti Pancasila gitu. Paling enggak ya itu tadi nilai kebajikan itu tadi. Terus ditentukan sendiri, dibuat sendiri, kita hanya memandu fasilitator aja. Kita jangan membikinkan mereka keyakinan. Biar mereka yang tahu, lek terlambat ya jangan keliru. Jadi lek terlambat konsekuensinya apa digawe dhewe. Biar mereka sendiri yang membuat Biasanya konsekuensinya. konsekuensinya itu mereka pilih yang ringan-ringan, Pak. Nah itu diarahkan apakah sudah mencukupi nilai kebajikan. Kalau eto-etoan berarti kan bohong. Lah bohong, pembohong kamu. Bohong adalah akar dari kejahatan. Nah, kan gitu kalau Muhammad Hatta kan gitu. Muhammad Hatta kan gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau orang bodoh bisa belajar. Kalau orang kurang pengetahuan bisa mencari apa gitu ya. Tapi kalau orang yang tidak jujur susah diperbaiki ternyata. Nah ya itu mungkin kita membangun kebohongan-kebohongan itu biar mereka tidak bohong dulu kayaknya. Kan mereka kan dasarnya dari bohong. Iya Pak, saya terlambat karena saya antar adik. Mungkin ya bohong ya. Atau ini Pak surat saya. Padahal ya bohong. Dari bohong sebenarnya, bohong kecil-kecil itu. Jadi itu kayaknya nilai kebohongan itu mulai diarahkan biar di keyakinan kelas itu bisa lah. Jadi ini Bapak Ibu, jadi keyakinan itu lebih kepada mari kita pahami bareng-bareng ini. Jadi selalu kembalikan buku ke tempatnya, memang kan berbentuk peraturan. Tapi di keyakinan mereka itu namanya rasa tanggung jawab. Yo rek, lek buku iku dibalikno tempatnya meneh, lek wis mari nyilih perpus pek 3 dina kudu dibalikno. Lek gak ngono kena denda. Nah, tapi yang kita sadarkan bukan itunya, bukan aturannya. Iku rasa apa rek? Tanggung jawab. Nah itu yang suruh mereka sadar bahwa mereka mengembalikan buku tepat waktu itu tanggung jawab namanya. Jadi kadang murid kita sudah lupa berdiri. Lah kalau upacara ini yang saya lihat ya,
Gagal upacara itu. Selalu gagal setiap Senin. Kenapa? Bu gurunya sama Pak gurunya selalu nyempriti, nyeluki, modon. Gak sadar kan berarti muridnya itu sebenarnya. Baru-baru. Digarati Pak Sulis sampean. Iya. Gagal ini. Baris saya gak iso. Wis ero bendinone apel, diulang terus Bu ya. Kegagalan itu ternyata. Ngotot meneh wis pembinai. Yang ini wah, gantian sing nyekel mic. Solusinya gimana? Susah itu. Ya itu. Jadi ya terus kita ungkapkan bahwa mereka itu sebenarnya gagal terus setiap hari. Mereka akan mengulang. Jadi ketika kita akan memulai apel, apakah akan diulang lagi kesalahannya? Kon ini berarti anak yang suka mengulang kesalahan, gunggungan. Wis seru apel langsung baris, gak usah dikongkon gurune. Ya itu, diingatkan itunya, bukan diingatkan masalah salahnya. Gak balik-balik pancet itu ternyata, dan itu ya harus di dalam kelas. Berulang-ulang. Iya, menyadarkan mereka. Dari dasar itu, Pak. Jadi sehingga guru kelas itu ketika wis sudah pernah ngomongkan ini ya misalkan ya. Jadi diwasi tok mbek Bu Mai langsung, ojo Bu Mai, iya sing wingi rek sing diomong nang kelas. Baris bisa lek PM malah. Baris dhewe oleh PM. Karena dia tahu gitu ya. Itu tanggung jawabnya gitu. Gak pas salah, percuma diulang terus ya berapa kali coba Bu. Pak Munali ya, terus nata terus. Padahal baris mean. Coba diulang-ulang kok setiap Senin. Kan habis waktu kita kan? Fatal itu. Iya seluruh. Iya berarti kan gagal itu. Secara itu sih ngomong baris ya, belum yang terlambat, belum yang kayak Laura. Iya. Budaya positifnya belum di kelasnya belum kayaknya. Ya yang sadar hanya beberapa. Ya mungkin ya dibangun dari kita ya. Nanti mungkin Bapak Ibu kan sudah saya paling enggak kolaboratif, saya punya teman, kita sudah mempelajari tentang ini. Iya. Bagaimana kita menciptakan budaya positif atau Ya, di jurusan dulu. Pak Munali kan juga ngajar di jurusan pemasaran. Jadi nanti mungkin bisa kolaborasi juga ya nanti mengatasi anak itu dalam mengelola kelas itu. Jadi ini Bapak Ibu, ini terakhir ya. Sudah ini segitiga restitusi, kevalidasi kebutuhan, menanyakan keyakinan segitiga restitusi. Nah, ini biasanya kita ini kalau mau mencoba ini biasanya nanti kita coba live ketika kita punya temuan anak bermasalah di kelas. Gak apa-apa Bapak Ibu coba. Tapi Bapak Ibu nanti pelajari ini, nanti saya berikan slide ini ya ke jurusan. Pak Munali tadi saya japri gitu ya untuk bisa mungkin siapa tahu juga dilakukan gitu ya. Jadi Bapak Ibu memang harus punya dasar yaitu tadi menggang nilai kebajikan, paham tentang kontrol guru mau dipilih yang seperti apa, sehingga Bapak Ibu ketika melakukan menanyakan keyakinan, menstabilkan identitas, validasi kebutuhan itu punya kosakatanya banyak, kalimat kata kerjanya banyak. Kadang kan kita bingung mau nanyain ya apa murid itu. Tapi kalau kita sudah paham dikali lakokno sapa Devan, mari caruk ya Devan itu kan murid kita lagi pemasaran. Selalu hebat itu di acara kebangkitan nasional habis acara nendang arek PSBT. Nah, itu validasinya kan dilakukan validasi dulu. Nah, jadi memvalidasi itu yaitu tadi menanyakan, itu perbuatan api apa benda apa api apa elek gitu. Elek, Pak. Apa kok elek? Terus biar dia yang ngomong. Iya, Pak. Berarti kamu punya kekuatan dong, power dong. Iya, Pak. Kowe melu silat ya berarti duwe ilmu ya, apik iku ya, kokoh ya. Ya, sampai disadari semua sampai kesalahannya disadari, potensinya duwe. Nah, baru kita arahkan lek duwe silat berarti kudu nulung konjone. Lek duwe silat berarti kudu nulung wong lek ana copet. Lek duwe silat berarti mempertahankan diri kan gitu. Jadi potensinya juga kita angkat, kesalahannya dia juga tahu kesalahannya gitu dan berusaha memperbaiki gitu. Ya silat yo api. Jadi jangan di justice nanti restitusi iki lek melu silat ngene iki. Nah, itu tidak boleh. Jadi ya mereka juga diapresiasi, divalidasi bahwa dia punya potensi silat. Berarti besok lek bu guru pada awake dhewe kemah berarti kowe sing silat-silat iki sing dadi penjagae kabeh. Oh, itu. Berarti kan punya potensi. Kadang kan kita lupa
bahwa kenakalan mereka karena silatnya tiba-tiba duwe potensi gitu ya, yang harusnya kita arahkan gitu loh. Potensi apa dulu ya, zaman dulu ya, ada anak siapa Pak Munali dulu, Erwan ya, ingat Pak Munali, anak tembakan, anak bisi, Erwan Keceng, kan Mualar itu, yang ketemu mabuk gitu ya, akhirnya jadi anaknya Pak Jalal, nggak boleh dikeluarin karena langsung orang tuanya minta pembelaan ke bupati. Ada Bu, anak pemasaran juga ada waktu itu, ada anak BCF apa BCF juga tapi, ya itu dia akhirnya tahu Bu ya, akhirnya dia itu konsekuensi secara dirinya sendiri karena malu ya, berubah total Bu, gak tahu gak apa dijak koncoe gak gelem Bu. Tapi kalau suruh masang lampu Bu, karena kan pinter naik ya, masang kawat seling itu di lapangan Bu, dari pohon ke pohon dia Bu semuanya pasang lampu, gak putih kesetrum ndak, kabeh Erwan semua. Nah itu Bu, kelebihannya pinter yo nakal yo makan penean, pelayonan lah apalah gitu, kasar lah ya, tapi ternyata kasarnya itu bisa berfungsi untuk ya itu tadi, secara kompetensi di BCF ya bagus lah, jadi krunya masang lampu, yang lainnya yang diem nggak bisa. Itu Bapak Ibu. Jadi ini ada beberapa dialog-dialog yang Bapak Ibu nanti pelajari ya, nanti bagaimana menayakan keyakinan ini ya, seperti ini sih, nanti bisa diolah sendiri versi Bapak Ibu. Jadi ini nanti kalau Bapak Ibu mau mencoba 30 detik dengan muridnya. Nah ini rancangan aksi nyata saya. Jadi saya dalam beberapa minggu sebenarnya sudah saya laksanakan sih. Jadi saya mau melaksanakan budaya positif melalui keyakinan kelas, karena saya guru kelas juga. Tapi tidak menuntut kemungkinan nanti insya Allah ada acara refleksi di pemasaran. Ya di situ kita ngobrol informal aja, tidak formal, lebih enak kan ya. Karena kalau di pendidikan di Finlandia itu ternyata guru-guru ini lebih banyak seharusnya berbicara secara informal gitu ya. Ya ngobrol di ruangan ini nggak apa-apa, di ruang kantor, tapi sambil ngopi, ngomong santai gitu, daripada yang harus serius gitu ya, ataupun satu individu gitu ya. Ternyata pendidikan di Finlandia ternyata maju ya seperti itu. Nah ada lagi restitusi yang dilakukan, ini menarik ini. Pernah dulu pada waktu saya jadi pembina. Jadi ada anak ini dididik kita biar tidak korupsi ya. Budaya korupsi kan dididik dari anak siswa ya. Yang pemasaran, marketing, cedek duit, ojo korupsi ngene-ngene ya. Berarti kan gurunya ojo korupsi pisan. Lek penggawean mbok waktu, mbok dadi jabatan, itu pernah saya ngomong itu. Ngajari muridé gitu. Mari ngono muridé korupsi pisan. Berarti kan gagal di kelas kan. Akuntansi lulus akhirnya jadi gayus tambunan gitu ya. Wah, pinter, tapi kan berarti ilmu pengetahuan melebihi adab gitu ya. Kalah gitu ya. Adab kita malah kalah. Jadi ternyata ya itu tadi, bukan hukumannya, Bu. Kowe besok ojo korupsi. Korupsi iku gara ngene. Itu ternyata di Finlandia. Jadi kata-katanya begini. Jadi jangan kita melakukan korupsi biar kita tidak menulari kepada generasi kita selanjutnya. Jadi budaya kita yang buruk itu kita jaga, jangan sampai menulari ternyata. Jadi nilai kebajikannya di situ. Iya. Itu. Jadi saya melaksanakan keyakinan kelas Bapak Ibu di kelasnya ini Laura. Ini rencananya seperti ini Bapak Ibu, nanti rencana tindakan ya yang saya dapat sih formnya seperti ini. Jadi ada berapa indikator, latar belakang, tujuan, tolak ukur, ini masa tindakan ini berkaitan, ini kurang saya itu cuman di waktu. Jadi kalau ada lini masa berarti ada jadwal waktu. Misalkan kalau saya ngomong sosialisasi kapan gitu ya, tanggal berapa, bulan Juni itu sesuai PMM sih ya. PMM-nya saya waktu itu milihnya memang keyakinan kelas. Kan di PMM ada banyak sebenarnya. Jadi biar PMM itu bukan hanya untuk mengurusi soal administrasi guru. Sebenarnya ya guru melakukan keyakinan kelas ya lakukan. Kalau guru memilih apa sih lagi ya selain keyakinan kelas apa? Ada yang beda? Penguatan apa ya? Nah itu ada juga itu sebenarnya. Jadi mungkin bisa dilakukan di kelas, jadi dokumen Bapak Ibu, jadi aksi nyata Bapak Ibu gitu.
Nanti jadi tolak ukurnya kita. Misalnya Bu Mei ngajar di mana, kelasnya Maulana, Bu Santi di kelasnya siapa, kelas 3 gitu. Jadi tolak ukur Bapak Ibu itu semuanya yang dilakukan aksi nyata Bapak Ibu nanti kita kumpulin di waktu kita kumpul itu di jurusan. Pak wis tak lakokno ngene Pak, keyakinan kelas dengan saya. Tapi ternyata ada beberapa anak gagal nih. Dia identitasnya seperti ini malahan gitu. Nah, ini kan nanti bareng, oh berarti karakter ya Pak. Kayak gaya sing iki Pak. Berarti kita harus rancang lagi apa gitu. Makanya kan pernah kita kan Bu Mei secara jurusan pinginnya bikin SOP untuk anak ya, biar punya budaya kerja gitu ya. Lek jilbabe sing kaya apa, kudu warnane ya iku, terus apa? Lek gak pakai jilbab berarti dia harus dikuncir kayak apa mirip Transmart atau gimana salah satu perusahaan. Yaitu mungkin kita awali ya. Nanti kita obrolkan waktu refleksi ya kayaknya ya. Kita floorkan ini ya. Kita ngerancang ini untuk ajaran baru minimal itulah. Anak-anak kan langsung bekerja. Sampai mikir ini karena kita kan punya potensi guru ya Pak Sigit, pinter teknologi. Ini dijadikan absen ya, tapi absen sakti. Jadi semua konsekuensi ada di sini. Jadi ketika anak terlambat di depan, kan berarti otomatis terlambat masuk kelas. Iya. Dia harus absen di situ. Dia mengakui saya terlambat kelas. Iya. Sehingga kalau saya terlambat kelas dia mencet tombol apa. Di situ ada pilihan, dia melakukan apa. Minimal jurusan. Nah, sampai dia menyetor ke situ ya apa gitulah gitu ya, entah foto ya. Ada itu, ada Kemarin Pak Sigit juga sempat iya Pak, gitu ya. Menarik saja nih ya. Iya Pak, tapi kalau ada kaitannya dengan BK dan sebagainya kita ada sekolah atau minimal jurusan kita dulu aja. Kita punya SOP budaya kerja gitu. Memang Iya, jurusan karena kita. Anak-anak kerja harus disiplin itu. Jadi Pak. lek gak nggo apa? Gak disanggul atau apalah gitu ya, nggak tahu saya ya. Gak rapi lah Nggak rambut. rapi. Dia mencet tidak rapi Iya. rambut. Terus apa? Dia sendiri sebenarnya yang buat ini nanti. Diyakini bersama di apa ya keyakinan ini nanti SOP-nya anak-anak juga tanda tangan bareng. Oh, wis apik iki, nglakokno iki ya pemasaran yo. Ben dadi arek apik ya. Mumpung seragam ganti yo kabeh. Engko karakternya gak ganti mek seragam itu. Mari ngono seragame wis apik sing kanjinge Ibu. Karena itu memang lebih penting. Sing gitu toh dilewer toh. Ya itu ya mungkin Bapak Ibu ya. Nanti saya dibantu untuk ini. Nah ini Sekali. mungkin ini ada tawaran dari saya itu tadi ya mungkin mengumpulkan tugasnya gimana lah gitu. Nah nanti ada tolak ukur dari kegiatan itu. Baik Bapak Ibu saya terima kasih banyak sudah menjadi partner kolaborasi saya. Semoga dengan diseminasi ini juga saya punya teman baru. Bapak Ibu bisa melakukan juga bareng dengan saya melakukan budaya positif. Nanti Bapak Ibu pokoknya kita kolaborasi gitu ya Bapak Ibu ya. Kalau Bapak Ibu punya keinginan untuk ya sebenarnya saya pinginnya Bapak Ibu juga melakukan ini gitu ya. Artinya diseminasi saya biar tidak gagal. Jadi kalau saya sudah diseminasi paling tidak nyantol gitu ya. Memang susah gitu ya. Kita kan memang tidak bisa memaksakan kehendak. Kita misalkan Bu bikin aksi nyata, bikin ini gitu kan lain karakter ya. Mungkin kita punya usaha ya itu tadi metodenya mungkin coach gitu ya. Tapi minta bantuannya pun kepada yang terdekat atau berwenang. Misalkan kajur gitu ya mungkin bisa ya. Karena punya jabatan akhirnya ini Bapak Ibu pemasaran harus ini bikin ini baru kan. Tapi kalau sesama teman sejawat kan itu tantangannya. Kadang kan susah kita ngajak temen gini mau gini gitu ya. Itu saja. Terima kasih waktunya sudah 39 menit gitu Bapak Ibu bersama kami dan semoga apa yang kita lakukan ini bermanfaat dan ada perubahan dalam pengelolaan kelas kita. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.